Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya mengajak semua anak-anakku, marilah kita senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat dan pimpinannya lah, sehingga kita boleh bertemu pada kegiatan MPLS dengan materi COVID-19 dan turunannya secara daring. Sebelum saya melanjutkan materi ini, baiklah saya memperkenalkan nama. Nama saya Erika Lua, mengajar mata pelajaran biologi pada SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Ya, baiklah kita melihat bersama-sama tentang COVID-19 dan turunannya. Nah, COVID-19 ini adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona, atau dalam bahasa biologinya namanya famili coronavirus. Anak-anakku, kalau kita berbicara tentang virus, virus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Racun itu efeknya bagi makhluk hidup itu sangat berbahaya. Karena apa? Mematikan. Kemudian virus ini adalah termasuk mikroorganisme. Namun kalau kita lihat ada beberapa macam mikroorganisme, virus ini berbeda dengan mikroorganisme lain. Kenapa? Karena virus ini sifatnya aseluler, artinya bukan sel. Sehingga virus ini hanya dapat hidup di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi virus itu tidak bisa hidup pada benda mati. Kemudian materi genetik virus dibanding dengan materi genetik mikroorganisme yang lain juga berbeda. Nah, kita bisa melihat gambar dari virus ini. Bentuknya bulat dan tidak bersegmen. Kemudian hanya memiliki salah satu materi genetik atau asam nukleat. Materi genetik itu yang dimiliki oleh makhluk hidup yang lain ada dua, yaitu ADN atau DNA dan RNA atau ARN. Jadi ada dua. Kalau virus itu hanya memiliki dari salah satu. Virus itu hanya memiliki dari salah satu, seperti virus ini, virus corona, yang dimiliki adalah RNA. Jadi virus corona ini memiliki materi genetik RNA. Kemudian SARS-CoV-2 ini nama virus corona. SARS-CoV-2. Ini sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Sinar ultraviolet itu adalah matahari putih. Sehingga penderita-penderita atau kita semua untuk menjaga, jadi kita disuruh untuk berjemur beberapa menit kalau pagi-pagi atau mendapatkan sinar ultraviolet. Kemudian etanol atau alkohol. Nah, kita sekarang banyak kita gunakan itu adalah desinfektan.
virus ini mengalami mutasi. Jadi nama virus corona tadi SARS-CoV-2 bermutasi menjadi beberapa varian. Ya. Ada namanya varian Alpha yang berasal dari Britania Raya atau Inggris, kemudian varian Beta yang berasal dari Afrika Selatan, Gamma yang berasal dari Brasilia, kemudian varian Delta dengan Kappa. Jadi varian Delta dan Kappa ini adalah varian yang berasal dari India, dan ini yang sangat berbahaya sekarang, membawa banyak korban. Terutama kita bisa melihat di berita-berita televisi, paling banyak memakan korban di Jawa. Nah, namun kita juga perlu hati-hati tetap menjaga protokol kesehatan atau prokes. Nah, anak-anakku, bagaimana supaya kita tetap menghindari virus corona ini? Kita perhatikan bagaimana cara penularan. Ya. Pertama, masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari. Jadi masa inkubasi ini artinya perkembangan virus di dalam tubuh kita. Ya, perkembangan virus dalam tubuh kita itu namanya replikasi. Jadi melakukan replikasi menjadi banyak dan menyebar dari hari pertama sampai hari yang ke-14. Makanya biasa orang diisolasi 14 hari atau 2 minggu. Kemudian yang kedua, resiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit. Ya, hal ini mengapa? Disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret atau lendir sangat banyak atau tinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, periode presimptomatik, karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi. Ya. Ini droplet kalau misalnya ya menyebar kemana-mana pada benda-benda, kemudian datang orang sehat memegang benda-benda itu, rawan sekali. Kenapa? Karena akan terinfeksi dengan orang yang sehat. Kemudian COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala, istilahnya simptomatik, ke orang lain yang berada pada jarak yang sangat dekat melalui droplet. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, ya misalnya batuk, bersin, sehingga droplet berisiko mengenai orang-orang yang sehat, ya, melalui apakah mulut, hidung, atau mata. Jadi anak-anakku, kalau kita berada di tempat-tempat umum, ya itulah sebabnya kita tetap memakai masker. Ya karena kita tidak tahu siapa yang sakit. Ya kalau tidak ada gejala, ya ada namanya OTG. Dan ini penularan lebih banyak kalau OTG dibanding dengan yang ada gejalanya. Ya sehingga dalam prokes ya tetap kita memakai masker karena kita ya berbicara atau bersin atau batuk ya bisa mengeluarkan droplet. Nah, kalau kita tidak pakai masker ya bisa masuk dalam mulut kita, hidung, mata
peredaran darah masuk dalam saluran pernapasan. Anak-anakku, kita lihat apa saja yang merupakan gejala COVID-19. Beberapa pasien sering mengalami apa-apa. Yang pertama, rasa nyeri atau sakit. Yang kedua, hidung tersumbat. Kemudian pilek atau influenza. Ya, nyeri kepala. Konjungtivitis. Ya, ini peradangan pada bola mata. Kemudian sakit tenggorokan, diare, ya, hilang penciuman atau pembauan, dan ada juga yang ruam kulit. Ruam kulit ini adalah bintik-bintik yang terjadi pada permukaan kulit seseorang. Itulah ciri-ciri gejala COVID-19. Kemudian orang yang lanjut usianya atau lansia, ya, yang ada penyakit bawaannya, ya, ini sangat rentan dengan COVID, terutama turunan COVID pada saat sekarang ini. Nah, yang mana yang dikatakan orang yang sangat rentan ini, misalnya memiliki penyakit-penyakit bawaan, ya, misalnya penyakit jantung, ya, hipertensi atau darah tinggi, paru-paru, kanker, ya, ini yang sangat sensitif terhadap virus corona. Ya, kemudian kalau terinfeksi orang-orang ini, penyakitnya sangat parah. Ya. Anak-anakku, ya, kita semua harus memperhatikan bagaimana cara pencegahan penularan. Ini tidak asing lagi bagi kita semua karena sudah 1 tahun lebih COVID ini melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi sudah sangat memprihatinkan, tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir, terlalu takut. Mengapa? Karena ada Tuhan yang menjaga kita semua. Ya. Yang penting kita tetap berdoa, kemudian melakukan prokes atau protokol kesehatan. Nah, yang pertama, cara pencegahan penularan adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta bila setidak-tidaknya lamanya 40 sampai 60 detik. Cuci tangan dengan air yang mengalir dan dikeringkan dengan handuk yang bersih atau tisu. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, kita menggunakan hand sanitizer. Jadi cuci tangan itu, ya, saya kira anak-anak yang kecil di TK, SD itu diajarkan semua bagaimana caranya mencuci tangan. Mudah-mudahan semua anak-anakku sudah bisa bagaimana cara untuk mencuci tangan. Jadi kita siram dengan air yang mengalir, kemudian kita memakai sabun dan digosok pada telapak tangan dulu. Kemudian yang kedua, punggung tangan, kemudian jari-jari, ya,
jari-jari tangan kita, kemudian ujung jari tangan kita, gini. Sudah itu kita bilas dengan air yang mengalir. Ya, lamanya 40 detik sampai 60 detik atau 1 menit. Kalau tidak ada fasilitas air, kita gunakan hand sanitizer. Kita lihat tadi bahwa ya, virus ini dapat dibunuh atau mati jika berada di dalam etanol atau alkohol 70 atau 75%. Kemudian yang kedua, menutup mulut dengan hidung. Ya, terutama pada saat kita bersin atau batuk. Kalau kita berada di tempat-tempat umum atau kita bersama dengan orang lain, terutama kalau orang yang sudah terinfeksi virus corona, ya, pada saat dia batuk atau bersin, kita mengambil tisu, kemudian tutup mulut dengan hidung. Ya, sesudah itu buang tisunya ke tempat sampah yang tertutup, ya. Kemudian cuci tangannya dengan air yang mengalir sama dengan prinsip cuci tangan yang Ibu jelaskan. Kemudian kalau tidak ada tisu, boleh kita pakai lengan atas kita bagian dalam, jadi ini. Yang ketiga, menggunakan masker. Masker ini sudah merupakan juga kebutuhan yang utama bagi kita. Lebih baik barang-barang yang lain tidak ada daripada masker tidak ada. Apalagi kalau kita mau keluar rumah. Nah, ada 3 macam masker yang sering digunakan. Ada masker kain, ada masker bedah, dan ada masker N95. Tetapi yang banyak digunakan oleh masyarakat dan kita semua adalah masker kain dan masker bedah. Kalau masker bedah ini hanya 1 kali pakai. Ya. Kemudian masker kain ya bisa dicuci. Kemudian N95 itu mahal dan bisa dipakai 1, 2, 3 kali. Kemudian bagaimana caranya memakai masker? Itu kita harus memakai masker dengan benar. Ya, seperti ini. Kemudian jangan kita lepaskan masker sampai di dagu. Ya, seperti ini. Ini itu pemakaian yang salah. Ya. Jadi umumnya biasanya kalau kita sudah tidak tahan, ya masker ini kita taruh di dagu kita. Ini adalah pemakaian masker yang sangat salah. Nah, kalau misalnya pada bagian dagu kita itu sudah ada virus yang terkontaminasi dari luar, virus itu masuk di bagian dalam masker kita. Kemudian kita lagi kasih naik begini, menutup hidung dengan mulut, virus yang ada tadi itu masuk dalam mulut dengan saluran hidung. Ya. Kemudian pada saat kita kasih keluar masker, jangan kita pegang bagian luar, tetapi kita pegang bagian ujung. Jadi seperti ini. Ya. Anak-anakku, yang keempat adalah mengatur jarak. Mengatur jarak dan menghindari kerumunan adalah bagian juga dalam pencegahan penularan. Ya. Menjaga jarak. Jarak yang dianjurkan oleh kesehatan itu adalah harus 2 meter. Ya, tetapi yang sering kita lihat sekarang ini itu sangat susah untuk kita patuhi. Ya, mungkin hanya kita menjaga jarak dengan 1 meter atau setengah meter.
Nah, karena tidak bisa memenuhi yang anjuran dari kesehatan itu harus 2 meter, kita tetap memakai masker. Bahkan sekarang kita dianjurkan untuk memakai 2 masker atau double. Mengapa? Karena varian atau turunan COVID-19 ini sangat berbahaya. Ya, dibandingkan dengan COVID-19, lebih cepat menular dan penyakitnya atau penderita sangat parah. Ya, kita bisa mengamati di berita-berita di Jawa sekarang sangat banyak membawa korban. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti vaksinasi. Ya. Vaksinasi ini sebenarnya virus yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, tetapi virus itu sudah dilemahkan. Jadi dilemahkan artinya dikeluarkan yang menyebabkan penyakit, baru dimasukkan dalam tubuh seseorang. Nah, pada saat disuntikkan masuk dalam tubuh seseorang, di dalam tubuh kita atau tubuh yang divaksin ini beberapa hari akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini adalah sebagai penangkal virus corona ya bagi seorang yang sudah divaksin. Ya, tetapi ya tidak menutup kemungkinan orang yang sudah divaksin masih merasakan sakit atau tetap ditulari oleh COVID-19, tetapi tidak separah dengan orang yang belum divaksin. Ya. Barangkali itu materi yang Ibu bawakan, walaupun singkat, tetapi saya minta supaya anak-anakku semua menerapkan pada dirinya ya tentang protokol kesehatan. Karena untuk menjaga tubuh kita, jangan sampai tubuh ini atau tubuh kita terinfeksi oleh virus corona, terutama variannya saat sekarang ini. Sekian penyampaian materi Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.